Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan landasan epistemologis Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Di video ini, saya akan menjelaskan landasan epistemologis Pancasila sebagai filsafat bangsa. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan. Dalam arti epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science, dan secara mendasar epistemologi meliputi nilai-nilai dan asas-asas. Epistemologi juga mengkaji tentang hakikat dan wilayah pengetahuan, membahas berbagai hal tentang pengetahuan seperti batas, sumber, serta kebenaran suatu pengetahuan. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Sedangkan susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, yaitu Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Mahasumber ialah Tuhan yang menciptakan kepribadian manusia dengan martabat dan potensi unik yang tinggi, menghayati kesemestaan, nilai agama, dan ketuhanan. Kepribadian manusia sebagai subjek diberkati dengan martabat luhur. Kemampuan martabat manusia sesungguhnya adalah anugerah dan amanat ketuhanan atau keagamaan. Berikut ini beberapa macam sumber pengetahuan dibedakan secara kualitatif, yaitu yang pertama ada sumber primer yang tertinggi dan terluas dan orisinal, seperti lingkungan alam, semesta, sosio-budaya, sistem kenegaraan, dan dengan dinamikanya. Lalu yang kedua ada sumber sekunder, yaitu bidang-bidang ilmu yang sudah ada atau berkembang, kepustakaan, dan dokumentasi. Yang ketiga sumber tersier, seperti cendekiawan, ilmuwan, ahli, narasumber, dan guru. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya, berkedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi yang harus diakui oleh setiap manusia. Dengan demikian, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia. Selanjutnya, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Watak pengetahuan manusia bersumber pada ketuhanan yang ditransformasikan kepada diri sendiri dengan epistemologi Pancasila yang mengakui kebenaran Tuhan itu ada dan kebenaran terhadap wahyu serta potensi diri yang menjadi dasar rasional logis yang mencakup kualitas maupun kuantitas arti dari Pancasila tersebut. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dengan demikian, walau Pancasila sebagai sistem filsafat, pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu sistem kepercayaan, sistem cita-cita, dan telah menjadi suatu ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalisme, terutama kedudukan sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasar tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila tentang sumber pengetahuan Pancasila. Sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis
dan berbentuk piramida. Sifat hierarkis dan bentuk piramida itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila-sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis, baik yang mencakup kualitas maupun kuantitasnya. Berikut susunan isi Pancasila meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam hal pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, isi Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.